apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan juga, tetap bisa makan full 3 hari sekali atau minimal 2 kali, sehari tanpa menunggu-nunggu makan siang gratis ya. Kembali berjumpa dengan saya Ersmund Arif dari, Forum News Network. Ini kontroversi soal pembahasan anggaran makan siang gratis itu sekarang sedang heboh betul dan saya jujur aja juga termasuk orang yang bertanya-tanya kenapa ya kok soal ini dibahas, dari sekarang gitu padahal kan penentuannya siapa yang jadi presiden dan wakil presidennya itu kan belum, diputuskan oleh KPU. Dan kemudian yang cukup mengherankan kalau tim paslon 2 saja yang membahas ya wajar karena mereka itu, yang mengusung paslon Prabowo Gibran. Tapi kalau Presiden Jokowi bersama kabinetnya kemudian cawe-cawe membahas di DPR, membahas, di kabinet, rapat kabinet dan kemudian bahkan membuat simulasi yang belakangan di Tangerang, yang belakangan katanya dibantah, "Oh bukan program pemerintah pusat, tapi itu pemerintah daerah." Tetap saja menimbulkan keheranan, banyak tanda tanya, ada apa sih sebenarnya soal itu? Saya ajak Anda untuk ngobrolnya, ini nggak dari sisi politiknya deh, tapi dari sisi, dunia pendidikannya. Tentu nggak bisa lepas dari soal politiknya nanti ya, pasti kan ada konteksnya itu dengan Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, apa kabar? Kabar baik Mas, Alhamdulillah. Gimana Mas Yarsu kabarnya? Lama kita nggak Iya, ngobrol. lama nggak ngobrol kita soal pendidikan ini, tapi ini penting untuk soal ini. Saya menyimak dialog Anda di Metro TV dengan, Ahmad Zaki Iskandar, ini apa ya, staf khusus ya, atau tenaga ahli, staf ahlinya Pak Menko Perekonomian ya, Pak Erlangga Hartarto, dan juga soal praktisi pendidikan Ibu Retno ya. Dan, saya bukannya dapat kejelasan, tapi saya masih masih tambah bingung gitu. Karena ya kalau toh katakanlah misalnya nanti program ini menggunakan katanya dana, BOS afirmatif gitu ya, artinya tidak menggunakan BOS yang ada, tapi tetap aja kan diambil dari mana anggarannya gitu. Kalau diambil dari anggaran pendidikan tentu akan semakin berkurang pendidikan, kalau diambil dari anggaran pemerintah juga tidak punya ruang fiskal kita gitu. Nah tapi itu satu, yang kedua juga memang yang ini yang menurut saya kita mesti bahas dulu pertanyaan yang paling penting, kenapa ya kok dibahas dari sekarang sebelum itu, ditetapkan oleh KPU gitu? Ya memang buat kami yang praktisi pendidikan ini juga juga aneh ya kan gitu. Mhm, Apalagi kalau kita kan biasa melakukan sesuatu itu landasannya etika ya kan gitu. Ini mhm, kan kayaknya baru kali ini ada sebuah program mhm, dari capres, salah satu capres nih yang berkontestasi dalam Pilpres, belum ada pengumuman resminya siapa pemenangnya, tapi programnya udah dibahas di rapat kabinet dari presiden yang masih memegang jabatan untuk era APBN 2025 nanti gitu. Jadi ini kita bingung semua. Ini kayaknya baru kali ini. Jadi ibaratnya nih belum belum ijab kabul, belum resmi nikah, tapi udah dipaksa tinggal bareng gitu dan terbuka kan. Jadi jadi kita ini kan secara etika, loh kenapa ya ada apa ya? Kita kan bertanya-tanya ini. Bahkan kan sudah sampai ada simulasinya. Menko bicara, menteri bicara tentang ini. Jadi seakan-akan ini adalah program dari presiden yang sekarang menjabat gitu. Padahal kan faktanya adalah ini program dari salah satu capres. Nah, ini kita bingung apakah memang ini upaya bagian dari menjustifikasi supaya kelihatan mereka yang menang. Jadi rakyat itu kan digiring lah opininya, pikirannya kalau pemenangnya tuh ini. Jadi programnya akan ini. Padahal ini kan belum resmi dan masih panjang karena kalaupun katakanlah sekarang quick count itu pemenangnya adalah 02, ya, kemudian nanti tanggal 20 katakanlah diumumkan juga oleh KPU 02 juga yang menang, itu kita masih akan ada gugatan ke MK dan lain sebagainya. Jadi perjalanan masih panjang sekali. Jadi untuk tiba-tiba programnya seakan-akan dijadikan memang program pemerintah, ini agak aneh dan tidak etis. Yang kami khawatirkan justru memang ini adalah upaya pengalihan isu karena misalnya mmm, dari kubu 01, kubu 03 kan juga mendorong hak angket, mhm, kemudian juga semakin ditemukan bukti-bukti pelanggaran, kecurangan, yang bicara juga
rakyat kan, ini akademisi, guru besar, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, ada filmnya Dirty Food, itu kan menunjukkan semua ada hal-hal yang nggak beres. Mm. Nah, ini apakah upaya ke sana atau Sekarang jadi bagaimana, dirty, tapi yang jelas, kalau ini dirty food yang ini sekarang ya saya kira nah ya. ini Dirty Food kan gitu. Gitu sih Mas, kita kita Ya, bingung semua, dan semakin kita melihat loh negara ini kok dikelolanya jadi suka-suka mereka gitu, nggak pakai aturan yang jelas, nggak berdasarkan etika gitu Mas. ya, ya. Dan saya kira mungkin ya, maksud Anda ini bahwa kalau pengalihan isu itu sekaligus untuk merebut dukungan dari terutama masyarakat kelas bawah gitu ya. Karena bagaimanapun ini program populis kan begitu ya. Jadi kalau toh nanti misalnya terjadi hak angket dan kemudian berkembang liar, sebenarnya bukan liar ya kalau kemudian akhirnya pada pemakzulan itu kan memang tahapan yang biasa di dalam di hak angket gitu, itu mereka dibelain oleh rakyat banyak gitu kira-kira ya. Arahnya sih kan memang memang kita belum tahu ya nanti hak angket ujungnya kemana. Tapi yang jelas kalau saya lihat rakyat juga semakin banyak yang nggak setuju dengan kecurangan seperti ini. Jadi rakyat semakin marah. Kita juga lihat semakin banyak ada demonstrasi kan Mm-mm. begitu. Dan mungkin ini adalah bagian dari upaya untuk mengalihkan isu-isu tersebut. Jadi orang melihatnya udah supaya fokus aja bicara tentang makan siang gratis ini. Mm-mm. Yang sebetulnya sih tadi Mas Heru juga mengatakan secara ruang fiskal itu nggak mungkin. Itu Bank Dunia pun sudah bicara kan gitu loh. Jadi Mm-mm. jadi mereka melihat ini ada program yang aneh untuk negara yang seperti Indonesia karena kita nggak bukan negara kaya ya seperti Finlandia, seperti Amerika misalnya yang bisa punya program makan gratis ini gitu Ya, Mas. ya. Oke, nah sekarang saya kira ini kita sampai saya kira kita sama kesimpulan kita ya menduga ada curiga ada sesuatu di balik itu dan arahnya seperti itu soal hak angket. Tetapi pertanyaan saya, apakah sebenarnya program makan siang gratis ini sekarang ini memang betul diperlukan di Indonesia dan kemudian tentu ada lesson learn-nya untuk belajar dari sukses story di negara lain sehingga kita perlu mengadopsi program itu gitu. Ya, jadi kebetulan Mas, kalau kita bicara secara akademis, tanggal 5 Desember yang lalu, jadi baru hitungannya baru 2 bulan yang lalu ya, Hmm. itu OECD baru saja mengeluarkan OECD ini adalah kajiannya, apa nih, organisasi Organisasi Ekonomi Dunia ekonomi dunia, yang oke. Mhm. yang mengeluarkan kalau di pendidikan itu sangat dikenal dengan namanya tes PISA, Oke. Program for International Student Assessment, Mhm, yang mhm. sebetulnya menilai kemampuan membaca, kemampuan matematika, kemampuan sains. Mhm. Tapi di samping itu mereka juga melakukan survei yang menunjukkan salah satunya adalah apakah anak-anak di negara tersebut itu terlalu lapar untuk belajar. Jadi bagian Oh, dari kajiannya itu judulnya Too Hungry to Learn, tanda tanya gitu. betul. Jadi, Itu ya, jadi ya. apakah negara-negara tersebut misalnya kemampuan membacanya rendah, matematikanya rendah, itu karena kelaparan, Mhm. kan? Nah, ternyata Indonesia itu salah satu negara yang anaknya nggak kelaparan. Jadi Ah. 80% anak-anak kita itu memang makan dengan teratur, makan cukup gitu. Ada sekitar 20% yang memang tidak teratur, yang kurang. Jadi bahkan angka 80% ini di atas Malaysia, di Mhm. atas Filipina, di atas Thailand. Jadi kita di dunia ini termasuk negara yang nggak kekurangan makan anak-anaknya. Dan mungkin bukan karena kita banyak orang kaya ya, tapi kan model hidup kita ini kan saling tolong menolong, saling Ya. bantu gitu. Mhm, mhm, Jadi bisa jadi walaupun keluarganya katakanlah miskin, mhm, tapi oleh tetangganya dikasih mhm, makan, oleh saudaranya. Jadi intinya kita nggak kekurangan makan. mhm. Nah, Oke. jadi dari sisi kebutuhan sebetulnya kita nggak butuh-butuh banget yang makan siang ini. Mungkin Yang yang dua puluh ini persen datanya ini. ya, yang ini ya, ini data OECD yang ini ya, yang kita tampilkan ini datanya ya. Oke, di Ya, situ ya. Mhm, jadi itu mhm, kajian internasional. Jadi bukan mhm. bukan lembaga survei abal-abal bikin bikin kajian.
Ya, jadi Dan ya, Anda ingin menyatakan bahwa program makan siang gratis itu tidak punya justifikasi secara ilmiahnya begitu ya? Tidak berdasarkan data yang akurat begitu ya? iya, itu karena mereka juga setiap kali kita tanya kan, ada nggak kajiannya memang ini dibutuhkan? Nggak ada. Hmm. Nah, mereka selalu mengatakan ada 76 negara yang sudah memberikan makan gratis, makan siang ke siswa-siswanya. Itu betul ada 76 negara, tetapi juga kita harus tahu dari 198 negara di dunia ini, 155 negara itu sudah memberikan pendidikan yang gratis dan terbuka. Terbuka itu artinya nggak kayak kita sekarang, Mas, harus diseleksi. Tiap tahun itu kan anak Indonesia selalu ribut masalah sekolah PPDB zonasi itu. Kenapa? Karena pendidikannya nggak terbuka. Belum lagi juga memang sekolah negerinya gratis, tapi masih banyak pungutan. Banyak anak nggak terima di sekolah negeri, harus sekolah swasta karena terpaksa kan. Nah kalau misalnya kayak negara tetangga kita, ke Singapura, ke Malaysia, gitu, anak sekolah tinggal datang aja ke sekolah negeri, itu nggak boleh nggak diterima, Mas. Pasti diterima dan selalu ada bangkunya. Itu bagian dari hak asasi sebetulnya. Jadi kita tuh sebetulnya sekarang masih menjadi pelanggar HAM untuk urusan pendidikan. Nah, jadi dari 155 negara yang memberikan pendidikan gratis dan terbuka itu, 76 diantaranya juga karena punya anggaran yang tinggi, itu juga memberikan makan gratis. Jadi step-nya itu ngasih pendidikan gratis terbuka dulu, baru ngasih makan gratis. Nah, kita ini mau lompat nih. Ini paslon 02 ini mau lompat karena mungkin biar kelihatan populis ya, Pak, kebijakannya, wah kayaknya lebih membumi, gampang diingat orang, itu langsung ngasih makan gratis. Jadi terus terang banyak pihak yang dari luar nih ya, ngomong ke saya, bicara ke saya, ini agak mentertawakan program ini kan gitu. Ngapain kamu ngasih makan gratis dulu? Yang mereka tahu itu tidak mudah dan sangat mahal sekali, ya kan? Dan apalagi negara seperti Indonesia ini rentan korupsi, Mas. Ya, 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 Mungkin Mas Hersu ingat beberapa bulan yang lalu ya. ada BIMTEK KPPS Mm. yang anggaran makannya dikorupsi. Ya, Dari 15.000 ternyata yang diberikan itu hanya sekitar 2.500. ya. Nah, Nah, ini untuk sekolah sangat rentan itu di terjadi korupsi di seperti itu. Depok, Mas Indra, untuk sekolah itu. Anda ingat kan yang di Depok dulu yang angka Oh cuma iya diberi iya iya ada. cuma berapa gelintir nugget itu kan juga rame sekali kan itu. Betul betul. Jadi itu yang akhirnya kan bukan peningkatan gizi yang muncul, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa yang muncul, tetapi justru semakin besar anggaran di korupsi karena kita bicara 400-an triliun loh. Ini Gede banget ini ya, satu pembangunan ibu kota barulah gitu ya setiap tahunnya ya. itu Mhm, bisa mhm, bisa bikin satu ibu kota baru. Ini yang Bank Dunia itu sudah juga mewanti-wanti tentang program ini. Kan beberapa hari yang lalu ya, pimpinan Bank Dunia untuk Indonesia mengatakan hati-hati karena mereka juga tahun 2020 itu bikin kajian yang judulnya Janji Pendidikan di Indonesia. mhm, Yang mhm, sampai hari ini janji pendidikan itu belum dipenuhi, Mas. mhm, ya, ya. Nah, ini janjinya belum dipenuhi, sekarang udah janji lagi yang baru nih, yang beda. Memang tuh obral janji ya. Dan kok ya gitu masih ada yang percaya gitu loh dan banyak yang dukung lagi gitu ya, yang orang pinter-pinter yang elit politik itu ya. Kami ini para aktivis pendidikan itu sudah dalam kondisi jangan-jangan punya pemikiran, mudah-mudahan kami salah ya. Mhm. Jangan-jangan kita punya desain justru bagaimana membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Agar Karena dengan agar bangsa, gampang dimanipulasi gitu dan dimobilisasi gitu ya. ya, dan sebetulnya mudah-mudahan sih masyarakat juga menyadari ya. Ini kan kemarin Pak Erlangga, Pak Menko kan juga mengatakan makan siang ini kan menggunakan dana BOS, ya Mhm. kan? Nah, ternyata anggaran makan siang ini itu per tahun per anak itu 4,8 juta anggaran 4,8 juta apa per per tahun anaknya? Satu per anak? anak Satu satu anak? anak per Mhm, tahun. mhm. Nah, padahal dana BOS kita untuk SD
itu cuma 900.000 per tahun. Oh, Untuk oke. SMP 1,2 juta per tahun, Mm, SMA 1,5 juta per tahun, SMK 1,6 juta per tahun. Jadi bayangin, mm, anggaran pendidikan kita, operasional sekolah kita, ternyata selama ini jauh di bawah sepiring makan siang gratis yang 15.000. mm, mm, Jadi kan nggak heran kalau memang mutu pendidikan kita ini salah satu yang terendah di dunia. mm, mm. Itu mudah-mudahan sih masyarakat paham itu ya, muncul ya ada blessing in disguise ya, ada satu Ya. hal yang dengan Nah, ngomongin bos, oh ternyata buat makan gratis 15.000 per hari itu kita butuh 4,8 juta. Nah mm. selama ini kita ngurus sekolah cuma dikasih 900.000 per tahun. Iya, 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 iya. Oke, nah ini menarik kita ngomongin anggaran karena kan kemarin orang masih sempat bingung sebenarnya dengan pernyataan dari Pak Erlangga yang menyatakan akan menggunakan dana BOS itu. Menggunakan dana BOS itu artinya dana BOS bisa dipakai makan untuk itu atau sebenarnya skemanya menggunakan dana BOS. Kalau kita menyimak pernyataan ahlinya staf ahli atau staf khususnya Pak Menko tadi Pak Ahmad Zaki itu kan ini tambah semacam mekanisme saja gitu ya, ada afirmasi lah, bos afirmatif. Tapi juga tentu saja pertanyaannya, dari mana anggaran itu diambil? Apakah dari anggaran pendidikan atau diambil dari anggaran di luar pendidikan? Dan kalau diambil dari luar anggaran pendidikan itu jadi berarti tambah serius, ada persoalan pendidikan kita akan berkurang, dananya besar sekali, ya berkurangnya kan berapa? 660-an ya, ya sekarang ya dana pendidikan itu ya, 660 sekian ya? Sekarang untuk tahun 2024 itu anggarannya 665 triliun, Mas. Yes, kalau Nah, dikurangi 450 triliun, ya habis dana pendidikan itu untuk itu kan? ya tinggal 200 triliun kan Iya, begitu. iya, iya. Tinggal 200 triliun itu Iya, ya kalau memang itu terjadi ya berarti guru kita nggak akan mhm, digaji, oke, sekolah nggak bayar listrik, ya kan mhm, nggak ada biaya kebersihan, nggak ada perawatan sekolah itu karena habis hanya untuk makan siang. mhm, mhm. Itu kalau ngambil dari anggaran pendidikan. Nah, Nah, sekarang kalau di luar anggaran pendidikan, ya kan? Jadi iya, iya, 665 triliun ditambah 400-an triliun. Kita mmm, punya anggaran pendidikan jadi 1.000 triliun sendiri nih, Mas. iya, iya, iya. Ya, Nggak saya apa-apa, orang pendidikan sih senang aja. iya Ya nggak apa-apa, cuma seneng kan, bagus kan? cuman ya berarti akan menghapuskan bansos. Sudah sempat tersebut juga kan, Mhm. BBM bersubsidi juga akan dikurangi. Nah, itu kan Kalau berarti juga kalau cara akan pemerintah membuat Mas, harga. sorry saya Hah? potong, kalau cara berpikir pemerintah nggak apa-apa bansos nggak ada lagi karena nggak ada pemilu lagi kok gitu. Baru Tapi buat baru nanti 2029 ya, baru ada iya, bansos lagi ya. iya, Ya itu, jadi ke ruang fiskal kita, dan ini sudah disampaikan oleh banyak sekali mmm, ekonom ya, iya, kita mhm, kita tuh nggak punya ruang fiskal untuk sebenarnya membiayai program makan siang gratis yang sebetulnya juga tidak dibutuhkan. mhm, Mau pakai justifikasinya apapun kan juga aneh-aneh tuh. mhm, Pertama dulu kan mengatakan ini dipakai untuk menghindari stunting misalnya. mhm, mhm. Loh stunting itu 1.000 hari kehidupan pertama kok. Ngapain anak SMA dikasih makan Iya, menghindari stunting kan kan mhm, nggak. mhm, mhm, Terus berubah lagi menjadi mhm, gizi. Yang saya takut nih Mas, yang kami takut kan. Pak Prabowo itu kan pernah kampanye di mhm, Sumatera kalau nggak salah. Saya lupa di Riau atau di Lampung atau di Palembang. mhm, Yang dia tuh sebetulnya curhat. mhm. Beliau mengatakan begini, saya tuh punya banyak hewan. Hewan itu kalau saya kasih makan, Oh, iya, 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 iya. itu akan nurut Mmm, dengan saya. iya, 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 Nah iya. ini jangan-jangan kita ini orang Indonesia mau Mmm. dianggap supaya biar nurut dikasih makan sama beliau ini. Wah ini kan kacau nih kan. Iya, 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 Itu iya, itu iya. itu yang kami khawatirkan nih. Ya, oke. Mudah-mudahan sih salah. Ya, jadi kelihatannya mau dikaji dari aspek apapun, kemudian mereka mencoba mencari basis argumentasi lain juga, akan tetap kepentok terus ya. Pokoknya ini program ini nggak masuk akal lah gitu, dan nggak mungkin terlaksana, kira-kira begitu ya? Dengan kondisi keuangan Indonesia yang ada sekarang ini, juga dengan jumlah hutang kita yang sudah 8 ribuan triliun, itu kan juga yang baru dari pemerintah ya. Mmm, Dengan ruang fiskal yang sangat sempit, itu sangat berat, Mas, untuk melaksanakan program yang betul-betul baru. ya, Ini bukan program ekspansi ya, bukan program yang tadinya kecil diperbesar. Ini kan langsung karena juga angkanya kan fantastis. mhm, Angkanya bukan cuman MM-an, ini angkanya ratusan T. mhm.
Itu yang apa? eh, Kami semua mengatakan satu itu sangat berat, yang kedua juga nggak dibutuhkan. Hmm. Kita lebih lebih membutuhkan membangun sekolah baru, menggaji guru yang layak, ya kan, menambah fasilitas sekolah. Ya kan aneh aja kita masih punya sekolah nih Mas, yang tiba-tiba kambing ikut belajar. Yang oh Di iya mana banyak loh. di mana itu Mas Indra? Yo, di daerah-daerah terpencil itu banyak Mas karena memang memang di terbuka begitu ya, Hmm. yang lantainya masih tanah, yang atapnya bocor itu banyak. Oh, Jadi daripada memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak berat seperti itu, malah mau dikasih makan gratis, kan ya, ya, nggak ya, ya. nyambung. Ya, saya jadi ingat karena Gibran menyatakan bahwa nanti angkat prioritas adalah daerah terdepan, tertinggal dan terluar. Wah, itu bagaimana lagi cara mekanisme anunya penyalurannya? Itu dana distribusinya aja udah gede banget itu nanti habis untuk distribusi saya kira. Nah itu justru itu yang kita kan nggak bisa memikirkan Indonesia itu kayak Jakarta semua, Atau ya kayak kan? Solo gitu Atau ya. kayak Solo kan Iya, gitu. iya. Jadi jadi kita punya daerah-daerah yang sangat terpencil yang pertama juga kalau ini pakai mekanisme pihak ketiga ya, Mhm, catering gitu. mhm, Belum tentu juga ada yang mau ngirimin mhm. makanan ke daerah ke pulau-pulau terpencil. Pakai helikopter Kosnya tuh itu. jauh. Helikopter kalau pakai kapal karena saya kapal bisa busuk itu. Kecuali makanan Nah, makanan apa, makanan dalam bentuk bahan pokok dan kemudian kita kirim ininya ke sana, chef-nya segala macam untuk masak gitu. harga sepiringnya 15.000 tapi ongkos ngirimnya ratusan juta tuh pakai Iya, helikopter. iya, iya, iya. Oke, jadi kalau kita simpulkan mungkin dalam satu kalimat pendek tentang program ini apa yang Anda bisa sampaikan, Mas Indra? Indonesia tidak membutuhkan makan siang gratis. Mhm, Indonesia justru membutuhkan. Ini ada yang menarik nih Mas. Kalau kami ini kan selalu menggunakan kajian ilmiah ya. ya, Tahun 2019 itu ada pemenang Nobel mhm, bidang ekonomi namanya Esther Duflo. mhm, Nah, ya, 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 ya. dia itu memenangkan Nobel dengan riset tentang SD Impress, Mas. Zaman Pak Harto tuh ya. Zaman Pak Harto gitu. Ya, Jadi ternyata dengan dibangunnya SD Impress itu ada peningkatan ekonomi yang sangat signifikan buat Indonesia, termasuk peningkatan income dari masyarakat. mhm, Nah, sayangnya setelah Pak Harto nggak dilanjutkan nih SMP Inpres, SMA Inpres kan. mhm, mhm, Nah, makanya kita sekarang presiden kita menjanjikan 7% pertumbuhan ekonomi pun nggak pernah tercapai mhm, karena nggak pernah memfokuskan diri membangun manusia. Yang mhm, dibangun kan benda terus. mhm. Jadi sebetulnya kalau kita mau pakai riset ya internasional yang bahkan menang Nobel, anggaran itu lebih baik dibangun untuk membangun SMP Inpres, SMA Inpres, sama seperti Pak Harto dulu. Kami jamin itu pasti akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan rakyat itu nggak perlu dikasih makan gratis, tapi mereka bisa nyari makan sendiri. Ya, mhm. Jadi daripada dikasih ikan, kita kasih kailnya, itu lebih cocok. Yes, oke, dan ini bukan ikan yang dikasih, tapi daging dan susu dan itu impor semua. Ya, oke. Siap. Terima kasih Mas Indra Karismiaji, Sama-sama Mas, ya, sukses sampai ketemu selalu. lagi ya. Siap. Ya, demikian tadi, perbincangan saya dengan Mas Indra Karismiaji. Ini seorang aktivis pendidikan yang sangat apa, konsisten dan kontennya luar biasa terhadap dunia pendidikan kita. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.